Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral SNTEM, kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Optimasi Persediaan Material Pembungkus Litos dengan Model Economic Order Quantity. Penelitian ini dilaksanakan oleh kami bertiga, yaitu Aini Mustafa, saya sendiri Andian Ari Istiningrum, Sri Rahayu Ningsih. Kami dari Prodi Logistik Minyak dan Gas, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Optimasi persediaan saat ini menjadi faktor yang urgent bagi perusahaan untuk meraih competitive advantage, terutama di era yang persaingannya sangat ketat. Akan tetapi, banyak sekali perusahaan yang memiliki hambatan-hambatan ketika mereka mengelola persediaannya, sehingga yang terjadi adalah persediaan menjadi tidak optimal. Nah, mengapa persediaan perusahaan menjadi tidak optimal? Yang pertama, perusahaan itu terlalu sering melakukan frekuensi pemesanan. Hal ini mengakibatkan ordering cost menjadi meningkat. Kemudian, perusahaan memiliki banyak persediaan yang tentu saja hal ini akan berakibat negatif pada carrying cost atau biaya penyimpanannya akan meningkat. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan memiliki jumlah persediaan yang terlalu sedikit. Tentu saja hal ini akan menimbulkan resiko terjadinya shortage sehingga shortage cost juga naik. Ketika ordering cost meningkat, carrying cost meningkat, dan shortage cost meningkat, maka biaya persediaan tentu saja akan menjadi lebih tinggi. Dan ini akan mengakibatkan logistik cost yang signifikan besarnya dan tentu saja akan menghambat pencapaian competitive advantage. Salah satu perusahaan yang memiliki masalah dengan pengendalian persediaan adalah perusahaan Z. Perusahaan ini bergerak pada produksi pelumas, baik itu untuk pelumas kemasan drum, kemasan litos, dan juga curah. Optimasi persediaan telah dilakukan oleh perusahaan Z untuk bahan baku utama yaitu base oil, aditif, dan juga bahan baku pendukung seperti kemasan drumnya, kemasan litosnya, tutup botolnya, dan juga pada stiker atau labelnya. Permasalahan utama yang terjadi di perusahaan Z terkait dengan persediaannya yaitu pada persediaan material pembungkus litos tipe M. Masalah ini diawali ketika vendor dari material ini terlambat dalam mengirimkan barang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka divisi logistik dari perusahaan Z kemudian melakukan pemesanan material dengan kuantitas pemesanan yang lebih banyak dan frekuensi pemesanan yang terlalu sering. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan persediaan material tersebut menumpuk di luar gedung, sehingga menimbulkan resiko kerusakan material dan juga biaya penyimpanan yang tinggi. Oleh karena itu, optimasi persediaan perlu dilakukan. Tujuannya tentu saja adalah untuk meminimalkan biaya persediaan. Bagaimana optimasi ini bisa dilakukan perusahaan? Perusahaan bisa menggunakan salah satu model pengendalian persediaan, yaitu model Economic Order Quantity atau lebih sering disebut dengan EOQ. EOQ ini merupakan metode pengendalian persediaan yang menitik beratkan pada kuantitas pemesanan yang ekonomis, sekaligus menentukan waktu yang tepat bagi perusahaan untuk melakukan pemesanan. Kuantitas pemesanan pada EOQ ini merupakan kuantitas pemesanan yang optimal karena terjadi pada titik ketika biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan selama periode waktu tertentu. Beberapa riset terdahulu juga memberikan hasil bahwa EOQ ini mampu meminimalkan biaya persediaan. Sehingga hipotesis yang ditarik dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara total biaya persediaan menurut model existing perusahaan dan juga model pengendalian persediaan menurut. Untuk mendapat jawaban dari hipotesis tersebut, maka kami melakukan beberapa tahapan penelitian.
pertama adalah kami menghitung beberapa parameter menggunakan model existing perusahaan. Parameter-parameter yang dihitung ini antara lain average inventory, kapasitas pemesanan, total biaya pemesanan, total biaya penyimpanan, dan total biaya persediaan. Kemudian kami melanjutkan dengan menghitung beberapa parameter untuk model pengendalian persediaan EOQ. Parameter tersebut antara lain kapasitas pemesanan yang optimal, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya persediaan, safety stock, dan juga reorder point. Kemudian setelah itu kami akan melihat apakah ada penghematan biaya persediaan ketika perusahaan menggunakan EOQ. Untuk mengetahui apakah penghematan biaya itu signifikan atau tidak, maka kami menggunakan uji beda yaitu dependent parity test. Jika terbukti bahwa model EOQ ini secara signifikan bisa memberikan penghematan biaya persediaan di tahun 2019, maka kami kemudian akan menggunakan EOQ untuk mengendalikan persediaan material pembungkus litos tipe M di tahun 2020. Nah, terlebih dahulu sebelum EOQ ini digunakan di tahun 2020, maka kami akan forecast demand pembungkus litos ini dengan menggunakan metode forecast yaitu dekomposisi. Dari berbagai macam tahap yang kami lakukan, tahap itu memberikan hasil sebagai berikut. Yang pertama, kami menghitung terlebih dahulu beberapa parameter model pengendalian persediaan dengan model existing perusahaan. Di sini material tipe pembungkus litos tipe M yang kami gunakan itu ada 5 tipe di sini, yaitu ada M1, M2, M3, M4, dan M5. Selama ini perusahaan tidak melakukan perhitungan safety stock dan juga tidak melakukan perhitungan reorder point. Berdasarkan dokumen keuangan perusahaan, biaya pemesanannya adalah Rp109.095 per pemesanan. Kemudian biaya penyimpanan untuk material M1, M2, M3, M4, dan M5 berturut-turut sebesar 131, 132, 557, 580, dan 1312 per unit yang disimpan. Kemudian berdasarkan data-data ini kami mulai melakukan perhitungan beberapa parameter. Di sini terlihat misalkan untuk tipe M1. Tipe M1 ini di sini divisi logistik dalam setahun dia melakukan 66 kali pemesanan untuk tipe M1. Dengan jumlah yang dipesan setiap kali pesan adalah 28.133 unit. Dalam satu tahun biaya pemesanannya sekitar 7,2 juta, biaya penyimpanannya adalah 22 juta, dan biaya persediaan 29 juta. Secara keseluruhan total biaya persediaan perusahaan dengan menggunakan model ini yaitu sebesar Rp136.962.923. Dari biaya persediaan sebesar itu, kita bisa melihat bahwa yang paling menyebabkan biaya persediaan tinggi atau persediaannya tidak optimal itu adalah yang tipe M4. Di sini biaya persediaannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan 4 tipe yang lainnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kita lihat untuk tipe M4. Frekuensi pemesanan dalam satu tahun itu paling tinggi dia di antara 5 tipe yang lainnya. Ada 122 kali pemesanan dalam setahun. Sehingga hal ini tentu saja menyebabkan biaya pemesanannya juga tinggi, yaitu 13 juta. Dan biaya pemesanan ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan keempat tipe yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat pada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan yang paling tinggi itu pada tipe M1. Nah, walaupun untuk material M1 ini frekuensi pemesanannya paling sedikit yaitu 66 kali dalam setahun, tetapi untuk setiap kali pesan jumlah yang dipesan itu lumayan banyak.
yaitu sebesar 28.133 unit, dan ini hanya satu tingkat di bawah material M2. Oleh karena itu, biaya penyimpanan dia itu menjadi paling tinggi di antara yang lainnya. Kemudian setelah itu, kami mencoba untuk melakukan optimasi persediaan dengan menggunakan EOKI. Terlebih dahulu kami membutuhkan beberapa data. Kami membutuhkan data mengenai service level, dan hasil dari wawancara dengan manajer logistik ditetapkan bahwa perusahaan Z itu memiliki service level 95%. Nilai ini ekuivalen dengan nilai Z 1,64. Kemudian lead time-nya 10 hari, dan lead time ini berlaku sama untuk semua tipe. Kemudian kami memperoleh juga dari catatan perusahaan data total produksi dalam 1 tahun. Dari data total produksi ini kami bisa menghitung rata-rata produksinya dan juga standar deviasi produksinya. Kemudian biaya pesan untuk setiap kali pemesanan dan biaya simpan per unit yang disimpan, kami mendapatkan data ini dari catatan keuangan perusahaan. Nah, kemudian berdasarkan data-data itu, kami menghitung parameter-parameter yang tersedia dalam model EOKI. Kami menghitung kapasitas pemesanannya, frekuensi pemesanan, total biaya persediaan, safety stocknya, dan juga reorder point-nya. Sebagai contoh, ini untuk yang material M1. Untuk material M1, dalam 1 tahun, perusahaan itu melakukan pemesanan sebanyak 31 kali. Dan untuk setiap kali pemesanan, dia akan memesan sebanyak 52.157 unit. Nah, kapan sih perusahaan ini akan melakukan pemesanan? Perusahaan ini akan memesan M1 ketika dia melihat stok M1 di gudang ini mencapai angka 105.227 unit. Pada saat itulah dia kemudian melakukan pemesanan, dan kemudian supaya tidak terjadi resiko kehabisan persediaan, maka harus ada safety stock di gudang. Safety stock untuk material M1 ini yaitu sebesar 60.061 unit. Kemudian kami membandingkan total biaya persediaan dengan model existing perusahaan dan total biaya persediaan dengan menggunakan model EOKI. Di sini kita bisa melihat ada penghematan biaya ya jika kita menggunakan model EOKI, yaitu sebesar Rp96.226.710 atau sebesar 70%. Apakah penghematan biaya persediaan ini signifikan atau tidak? Kami kemudian menguji signifikansinya dengan menggunakan uji beda dependent parity test. Nah, untuk bisa menggunakan uji beda dependent parity test, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu datanya berdistribusi normal. Kemudian yang kedua yaitu datanya memiliki varians yang homogen. Nah, untuk uji distribusi normal atau uji normalitas data, kami menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Nah, untuk biaya persediaan dengan menggunakan metode existing perusahaan, kita lihat di sini bahwa nilai p-value-nya itu lebih besar daripada tingkat alfa 0,05, sehingga bisa dikatakan asumsi normalitas terpenuhi. Kemudian untuk biaya persediaan yang menggunakan metode EOKI, nilai p-value-nya juga lebih besar dari 0,05, sehingga asumsi normalitas juga terpenuhi untuk biaya persediaan dengan menggunakan metode EOKI. Kemudian untuk uji homogenitas varians, kami menggunakan Levin test. Nah, Levin test ini kami uji dengan menggunakan Minitab, dan hasilnya adalah p-value-nya itu 0,089, lebih besar daripada alfa 0,05, sehingga bisa dikatakan bahwa data ini sudah memiliki varians yang homogen. Oleh karena itu, dua uji asumsi ini bisa terpenuhi, sehingga kemudian kami bisa melakukan uji beda dengan menggunakan dependent parity test. Dependent parity test ini kami uji juga menggunakan Minitab.
Hasilnya adalah p-value-nya 0,002, lebih kecil daripada 0,05 sehingga hipotesisnya diterima. Artinya ada perbedaan signifikan antara biaya persediaan menurut model perusahaan dengan biaya persediaan menurut model EOQ. Atau dengan kata lain nih, optimasi persediaan dengan model EOQ itu bisa memberikan hasil yang signifikan terhadap penghematan total biaya persediaan. Nah, karena hasil penghematan biayanya tadi signifikan, maka kami kemudian menggunakan EOQ ini untuk mengendalikan persediaan material pembungkus litos tipe M untuk tahun 2020. Untuk itu, kami perlu melakukan prediksi demand litos tipe M dulu. Nah, untuk melakukan prediksi demand ini, maka kami menggunakan data demand tahun 2015-2019 untuk tipe M, baik itu M1, M2, M3, M4, dan juga M5. Langkah pertama untuk forecast-nya terlebih dahulu, yang pertama yaitu membuat plot data. Plot data ini dibuat baik untuk M1, M2, M3, M4, dan M5, dan di sini kita melihat untuk plot data semuanya ya, semua 5 tipe ini plot datanya itu campuran. Jadi di sana di dalamnya ada tren, ada musiman, dan juga ada siklis. Sehingga metode peramalan yang digunakan yaitu metode dekomposisi. Nah, dengan menggunakan metode dekomposisi untuk forecast, kemudian kami memprediksi permintaan tipe M1, M2, M3, M4, M5 untuk tahun 2020. Nah, nilai totalnya, total M1 dalam setahun, total demand M2 dalam setahun, itu kami gunakan sebagai data total produksi. Kemudian dari data total produksi ini kami hitung rata-rata produksi dan juga bisa kami hitung standar deviasi produksinya. Untuk biaya pesan per pemesanan dan biaya simpan per unit itu kami asumsikan naik 3%. Mengapa mengambil angka 3% ini? Karena ini berdasarkan PMK nomor 124 tahun 2017. Di dalam PMK itu disebutkan bahwa inflasi tiap tahun itu naik 3%. Oke. Nah, kemudian menggunakan data-data hasil prediksi ini tadi, kami kemudian menghitung parameter-parameter yang ada di EOQ untuk optimasi persediaan tahun 2020. Parameternya yaitu kapasitas pemesanan, frekuensi pemesanan, total biaya persediaan, safety stock, dan juga reorder point. Di sini kami akan mengambil contoh bagaimana mengendalikan persediaan M1. Nah, supaya biaya persediaan M1 itu minimal, maka dalam setahun maka perusahaan itu sebaiknya melakukan pemesanan M1 itu 34 kali. Di mana untuk setiap kali pesan itu yang dipesan 57.651 unit, dan kapan perusahaan ini akan melakukan pemesanan? Yaitu ketika di gudang itu M1-nya itu sudah tinggal 101.662 unit. Nah, pada titik itulah kemudian perusahaan melakukan pemesanan kembali sebanyak tadi 57.651 unit. Dan kemudian supaya perusahaan itu nggak ada shortage M1, maka di gudang itu harus ada 24.320 unit material M1. Nah, kemudian tadi diketahui ya kalau secara signifikan EOQ itu bisa menghemat biaya persediaan di tahun 2019 yaitu sebesar 70% untuk material pembungkus litos baik itu tipe M1, M2, M3, M4, dan M5. Nah, mengapa kemudian EOQ bisa menghasilkan penghematan biaya persediaan yang sangat signifikan? Di sini kita mencoba mengcompare kapasitas pemesanan kalau menggunakan model existing perusahaan dan juga menggunakan model EOQ. Kita ambil saja contohnya M1. Kalau menggunakan model EOQ, kalau menggunakan existing method, setiap kali pesannya itu 28.133. Compare untuk EOQ yang mencapai 52.157 unit.
Jadi kalau pakai existing method tuh perusahaan itu pesennya sedikit-sedikit tapi sering. Ya, di sini kita lihat bahwa antara existing method dengan EOQ itu terjadi kenaikan jumlah yang dipesan. Dari kelima material itulah rata-rata dari 85% sampai 200% itu selisihnya. Nah, karena perusahaan itu sedikit, setiap kali pesan jumlahnya sedikit-sedikit, maka dalam 1 tahun dia bisa pesannya itu dalam frekuensi yang lebih sering compare to EOQ. Kalau EOQ nih di M1 nih perusahaan hanya butuh pesan 31 kali aja dalam setahun dibandingkan dengan metode existing perusahaan yang sampai 66 kali. Nah, karena frekuensi pemesanan dengan menggunakan EOQ itu lebih rendah dibandingkan dengan existing method, maka biaya pemesanannya juga menjadi minimize atau bisa dihemat. Yaitu model pengendalian persediaan EOQ itu secara signifikan bisa membantu perusahaan dalam menghemat biaya persediaan. Karena kapasitas pemesanan dengan model EOQ untuk setiap kali pesan itu bertambah, sehingga frekuensi pemesanan juga berkurang. Hal ini akan berdampak positif pada efisiensi biaya pemesanan. Kemudian kuantitas pemesanan yang optimal itu juga akan berkontribusi pada optimalnya jumlah persediaan yang disimpan di gudang, sehingga muncullah efisiensi biaya penyimpanan. Selain itu, dalam model EOQ itu juga ada perhitungan safety stock. Dengan adanya safety stock ini, maka akan meminimais resiko terjadinya shortage atau ada efisiensi biaya shortage. Ketika biaya pemesanan efisien, biaya penyimpanan efisien, shortage-nya juga efisien, maka ini akan berkontribusi pada efisiensi biaya persediaan, atau dengan kata lain ada penghematan biaya persediaan. Nah, kelemahan dalam penelitian ini adalah di cakupan waktu penelitian untuk melakukan uji beda tadi, PERTI test tadi. Nah, cakupan penelitian untuk uji beda itu hanya 1 tahun. Akan lebih baik kalau diperluas waktunya sehingga hasil empiris yang dihasilkan itu juga lebih akurat. Kemudian untuk next research itu bisa dilakukan desain schedule pemesanan material pembungkus litos tipe M dengan menggunakan Material Requirement Planning atau MRP, yaitu dengan base-nya EOQ sebagai lot size-nya. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.